Halo guys, kembali lagi dengan channel saya Fasya Amelia Siregar. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Masih tentang manajemen inovatif. Baik, jangan kelamaan, mari kita langsung simak videonya saja. Baik guys, di sini saya menggunakan PPT dosen saya yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo. Nah, di sini adalah implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Nah, lalu di sini ada tingkat kinerja. Yang pertama kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu yang ketiga, di sini ada kinerja individu atau pekerjaan, yaitu mencapai atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Lalu di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Di sini menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Nah, di sini juga ada menurut Richard pada tahun 2003. Dan di sini ada kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, kinerja juga merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan, dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Nah, lalu di sini ada pendekatan pengukuran kinerja. Nah, yang pertama ini pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Nah, di sini isinya ada pendekatan personality, trials, mengukur, yaitu kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Pendekatan perilaku mengukur, yaitu umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Lalu di sini ada juga pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Lalu di sini juga ada aspek pengukuran kinerja, ada 6. Yang pertama produktivitas, kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, dan yang keenam biaya. Di sini juga ada jenis ukuran kinerja, ada 4. Yang pertama ukuran uang, yaitu pendapat pengeluaran pengembalian. Yang kedua ukuran upaya atau dampak, yaitu capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pekerjaan lainnya. Dan yang keempat, ukuran waktu, yaitu melaksanakan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Dan di sini juga ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Ada 10. Yang pertama kehandalan, kedua daya tangkap, ketiga kompetensi, 4 akses, 5 kesopanan, 6 komunikasi, 7 kejujuran, 8 keamanan, 9 pengetahuan terhadap pelanggan, dan ke-10 bukti langsung. Nah, kita langsung aja. Di sini ada konsep kinerja dalam organisasi. Nah, kinerja sendiri menurut The Scriber dalam kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawi Rosentono dalam tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance. Dari akar kata to perform mempunyai beberapa entries. Yang pertama menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, terus menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan sesuatu tanggung jawab. Keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Ketujuh, memainkan pertunjukan musik. 8, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.
Nah, jadi kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Lalu juga kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Lalu di sini ada definisi kinerja. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Roy Denbiar pada tahun 1981 kinerja adalah mencapai hasil. Lalu di sini menurut Interplan pada tahun 1999 kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas program dan misi organisasi. Nah, selanjutnya ada menurut Murphy dan Cleveland, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi kecakapan dan berpersepsi peranan. Lalu di sini juga menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993, kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Di sini juga menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dari sini ada yang terakhir, yaitu indikator kinerja organisasi, yaitu ada 7. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur, kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penghubungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Baik, itu saja pembahasan atau pembelajaran kita kali ini. Next, kita akan belajar apa lagi? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian dari saya, terima kasih.